Selamat pagi saudaraku yang terkasih. Sebelum kita melakukan segala tugas-tugas kita, kembali kita bersekutu di dalam firman Tuhan, mendengarkan dan merenungkan. Baiklah kita memuji Tuhan lewat Kidung Jemaat nomor 390 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Ia memberikan pertolongan yang perlu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengingat akan kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pagi ini. Sungguh Engkau Allah yang setia. Kiranya rasa syukur kami, doa kami berkenan bagi Tuhan. Saatnya kami hendak mendengarkan Engkau berfirman. Kuasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu leluasa bekerja dan memimpin kehidupan kami pada hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari ini dari surat kepada orang-orang Ibrani pasal 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Dalam bahasa Batak Toba, aidang nageduk de Batak. Tung halupa honon nama na niulamu na dohot holong ni roha na pinatuduhonmu tuguarna di pakkobasyon na diakka na badiai na jolo rodi nuaeng. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih, jika kita membaca apa yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 15, di sana dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel melalui Yesaya. Bagaimana Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah melupakan umat pilihannya. Kalau tadi digambarkan seorang perempuan melupakan bayinya, tetapi Allah sekali-kali tidak akan pernah lupa. Apakah manusia dalam keadaan bersuka cita atau sedang dalam kesusahan atau pergumulan hidup. Ibu bapak saudara yang terkasih, ada satu pergumulan kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Ibrani yang imannya mulai goncang, imannya mulai mundur, dan mulai terpikat dengan ajaran-ajaran yang lain. Akan tetapi, ada satu hal yang juga kita boleh syukuri, dibanggakan, sekalipun iman mulai mundur, akan tetapi mereka masih tetap aktif, mereka masih tetap melakukan pekerjaan dan pelayanan-pelayanannya di tengah-tengah persekutuan di dalam gereja atau rumah Tuhan. Tentu ini juga menjadi suatu hal yang boleh kita lihat melalui firman Tuhan tadi, bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, Tuhan selalu ingat dan memandang itu sangat berarti. Dalam pemahaman ini juga boleh kita alami, boleh terjadi di dalam
kehidupan kita. Kita hidup dalam peribadahan, kita berdoa, kita menggumuli firman Tuhan, namun ada goncangan-goncangan yang sedang merongrong kehidupan keimanan kita. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tetap melakukan tugas-tugas sebagai orang-orang yang hidup di dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Melalui renungan kita pada hari ini, kita harus meyakinkan bahwa Allah tidak akan pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan. Sekalipun terkadang dalam pikiran kita berpikir bahwa Tuhan menutup mata atau bahkan melupakan segala perjuangan, segala jerih payah yang kita lakukan untuk Dia. Hari ini kita dipastikan bahwa Tuhan tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Maka kita harus kuat, kita harus bangkit, dan kita harus memiliki semangat yang luar biasa. Karena sekali lagi, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu adil. Dia tidak lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya. Pelayanan kepada orang-orang kudus yang selalu kita kerjakan. Tentunya Allah yang berbicara kepada umat Israel, yang berbicara kepada jemaat Ibrani adalah juga Allah yang sama berbicara kepada kita saat ini dalam situasi keadaan yang sedang kita hadapi bersama. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang-orang percaya, orang Kristen, kita semua mengakui, mengimani bahwa kita sering juga disebut gereja yang hidup. Apa itu artinya? Bahwa dari salah satu pengertian kata gereja adalah eklesia. Artinya yang dipanggil keluar. Kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk hidup dan melakukan apa yang Dia perintahkan. Keluar dari dunia ini dan melakukan segala tugas pelayanan kita. Maka dari pemahaman ini, kita meyakini salah satu tujuan Allah memanggil kita adalah untuk melayani. Melayani sesama, terlebih melayani Tuhan. Hari ini ketika kita kembali berbicara tentang pelayanan, kita boleh merenungkan sejenak bahwa sering sekali pelayanan kita programnya bagus, bahwa organisasinya juga bagus, tetapi yang menjadi persoalan adalah mesinnya, yaitu kasih pribadi kepada Kristus telah hilang. Sehingga pelayanan yang hanya berjalan baik jika cuaca baik, jika keadaan aman-aman, tidak ada masalah. Kemudian hal yang perlu menjadi perhatian kita, penyerahan diri sebagai titik berangkat pelayanan, membawa orang untuk berjumpa, bertemu dengan kasih dan kuasa Kristus yang hidup itu. Hari ini melalui firman Tuhan, dalam segala bentuk pelayanan kita harus dengan setia juga kita lakukan. Di dalam kepercayaan kita bahwa Tuhan melihat dan memberkati. Untuk itu kita jangan pernah lupa bahwa dasar pelayanan kita sebagai gereja yang hidup adalah membawa orang untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus yang hidup di dalam kasih dan kuasanya. Maka ini harus kita jadikan sebagai tujuan hidup, membawa orang agar melakukan kehendak Allah. Tentu di dalamnya, saudaraku yang terkasih, kita harus memiliki dua hal yang boleh saya sampaikan sebagai dasar kita melakukannya. Yang pertama,
kita memiliki hati manusia, tetapi adalah hati yang seperti Tuhan mau. Hati manusia yang boleh diubah oleh kasih dan kuasa Kristus. Karena hanya kasih dan kuasa Kristuslah yang sanggup mengubah setiap hati manusia. Maka kita memiliki hati sebagai hamba. Hati yang selalu tunduk dan mengikuti kehendak Tuhan. Hati yang selalu tertuju hanya kepada Tuhan. Karena jika tidak demikian, maka pelayanan yang kita lakukan akan terjebak dalam rutinitas dan seremonial semata. Yang kedua, kita harus memiliki pikiran. Tentu kita percaya semua orang dianugerahi pikiran oleh Tuhan. Namun hanya sebagian manusia yang menggunakan pikirannya. Dari yang sebagian itu juga hanya sedikit yang memikirkan kepentingan orang lain. Maka sebagai pengikut Kristus, bagaimana kita memiliki pikiran yang ada pada Kristus? Untuk itu, hati dan pikiran yang ada pada kita adalah hati dan pikiran Kristus. Hati pikiran yang terbeban untuk melayani, baik melayani sesama, terlebih melayani Tuhan. Jika kita berbicara kembali tentang pelayanan kepada orang lain, tentunya dibutuhkan hati yang rela berkorban dan mendahulukan kepentingan orang lain. Maka apa yang dikatakan dalam firman Tuhan 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Untuk itu saudaraku yang terkasih, milikilah hati yang hanya tertuju kepada Tuhan, sehingga dia mengingat dan menerima, bahkan memberkati setiap pelayanan yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh tak terselami kasih dan penyertaan Tuhan, terlebih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi ini. Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang setia, yang selalu mengingat akan janji dan penyertaan-Mu, dan juga mengingat, melihat setiap kehidupan dan perbuatan-perbuatan kami. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk semakin bergiat dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau memiliki hati dan pikiran seperti Engkau Kristus. Hati dan pikiran yang selalu menghamba, yang selalu rela berkorban, yang tertuju untuk melayani sesama dan melayani Tuhan terlebih. Kiranya hari ini Tuhanlah yang menyertai kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sedang di dalam pergumulan hidupnya. Kiranya semangat untuk menjalani kehidupan masih Engkau anugerahkan. Terlebih bagi mereka yang sedang terbaring sakit, baik di rumah masing-masing atau di rumah sakit. Tuhan kiranya memulihkan keadaan mereka. Tuhan mentahirkan mereka. Engkau ambil dan Engkau cabut segala penyakit yang ada pada tubuh mereka. Dan Tuhan menggantikannya dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan Allah Bapa di surga, juga seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah kiranya lewat firman Tuhan ini semakin menyemangati kami untuk saling melakukan yang baik, melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan dan bagi sesama kami.
Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Dalam sukacita, mari kita mulai aktivitas kita dan selalu memiliki hati dan pikiran yang daripada Kristus. Jaga tetap kesehatan. Horas.